Itu pengingat buat kalian semua. Yang cita-cita jadi pengusaha, ngacung siapa? Yang jadi pengusaha, ngacung. Oke, satu. Ini jumlah di Indonesia teh pengusaha teh kurang nih. Dengan 4%. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semoga kalian jadi pengusaha-pengusaha sukses ya. Dan kalianlah yang akan mensejahterakan bangsa ini. Pengusaha yang akan mensejahterakan bangsa ini. Karena pengusaha itu dia akan merekrut karyawan. Kalau karyawannya punya 200.000 orang, berarti kalian sudah mensejahterakan 200.000 orang. Oke, jadilah pengusaha ya. Kalau jadi pekerja, Anda pasti hidupnya terbatas seumur umur. Kalian harus jadi pengusaha. Saya doakan semua yang belum bercita-cita, yang sudah bercita-cita, semoga Anda kelak menjadi pengusaha-pengusaha sukses. Amin. Baik, anak-anakku sekalian, saya ingin menyampaikan tadi malam jam 3 itu saya baca Quran. Coba cek Al-Munafiqun ayat 11. Di situ saya menemukan ada kata wala yuakhirullahu nafsan idza ajaluha. Ajaluha. Saya baca terjemah perkataannya itu dari kata ajal. Ajal itu diterjemahkannya kematian. Nah, saya ada dapat insight di sini. Perhatikan. Ajal itu diterjemahkannya kematian kan? Tapi kata ayat di dalam ayat itu akhirnya adalah wallahu khabirum bima ta'malun. Allah itu maha teliti setiap apa yang kamu kerjakan. Oke, kita bahas di sini. Perhatikan. Perhatikan sini. 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 Kamu perhatikan. HP simpan. Oke, kita diskusikan di sini ada dua konsep. Ada ajal, ada akhir. Ketelitian Allah mengetahui ketelitiannya terhadap setiap yang kita kerjakan. Ingat, ajal itu selalu kita terjemahkan dengan kematian. Bahwa ketika kamu dihadapkan kepada ajalmu, ajal itu selalu ditafsirkan kematian. Tetapi kalau saya perhatikan di sini, ajal itu adalah pekerjaan. Jadi pekerjaan yang paling akhir yang Allah tentukan untuk kalian. Nah, sekarang, jadi ajal itu memang menjelang akhir kematian, tapi yang diteliti oleh Allah itu adalah ketika kalian mau menemui kematian itu adalah pekerjaannya apa gitu. Maka di situ Allah innallaha khabirum bima ta'malun. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda ingin ajalnya akhirnya baik atau buruk? Baik, Pak. Pasti baik, itu mah mudah sekali ya, gitu ya. Nah, sekarang menurut Anda upaya apa supaya ajal pekerjaan Anda terakhir itu supaya menjadi pekerjaan yang baik diteliti oleh Allah itu? Kira-kira apa yang harus Anda lakukan? Selama hidupnya mengerjakan hal-hal yang baik dan melaksanakan kewajiban Allah. Ya, dan itu jawabannya mudah sekali ya. Nah, kira-kira saya tanya, ada pekerjaan konsisten apa yang sudah Anda kerjakan sekarang? Yang baik, ingat, yang baik, yang konsisten Anda kerjakan, yang sampai sekarang masih Anda kerjakan. Ada nggak? Ingat-ingat. Pekerjaan kepada Allah, Pak. Nah, saya tanya, kalau pekerjaan kepada siapa sebenarnya? Kalau pekerjaan kepada siapa sebenarnya? Kerja buat diri sendiri. Oke. Semua pekerjaan itu untuk Allah. Apa yang kita dapatkan itu adalah dampak. Jadi niatnya karena Allah, dampaknya buat kita. Ada nggak satu pekerjaan yang menurut Anda baik gitu? Sholat. Sudah konsisten? Belum, masih ada bolong. Masih ada waktu bolong. Oke. Beginilah. Jadi saya tanya kenapa ini elementer sekali ya. Saya menemukan begini. Semakin tinggi pendidikan itu semakin nggak suka sholatnya. Benar nggak? Betul kan? Semakin wah itu Pak, kalau sholat itu anak-anak SD SMP. Saya mah kan udah kelas SMA, apalagi naik mahasiswa nanti sholatnya ditinggal.
Ini berangkat dari konsep sholat yang belum kita pahami. Saya tanya, apa namanya? Kan Pak. Ken, menurut Anda sholat itu apa? Sholat itu media kita buat ngobrol Pak, atau apa ya, meminta sesuatu kepada Allah. Ya, sudah betul definisinya. Tapi kata siapa itu? Dari Ustaz. Dari Ustaz gitu ya. Rujuk ke Quran ayat berapa? Kalau kita Ustaz menjelaskan Al-Qurannya, Al-Quran yang diimani bukan Ustaznya. Kalau kamu tahu dari Ustaz, berimannya kepada Ustaz nantinya. Kita beriman itu kepada siapa? Kepada kitab, kepada Al-Quran, kepada Rasul, kepada Allah, kepada takdir, kepada akhirat. Nggak ada beriman kepada Ustaz. Berimanlah kepada Quran. Ada Quran yang Anda ketahui? Ya, tadi mungkin Ustaznya ngambil dari Quran kan? Ya, tapi kan Anda yakin nggak Ustaz itu ngambil dari Quran? Ustaznya saudara saya. Yakin ya. Tetapi kamu beriman kepada Ustaz? Kitab cuman dibantuin sama Ustaz. Quran kan mudah diakses. Kamu tanyakan ayat berapanya? Enggak Pak. Harus ditanyakan. Karena kalau tidak ditanyakan, kamu akan beriman kepada Ustaznya, bukan kepada Qurannya. Sesuai perintah Allah itu beriman kepada Quran. Oke, Al-Baqarah ayat berapa? Desra ayat berapa? Al-Baqarah ayat berapa? Definisi yang paling sederhana sholat itu ada di Al-Baqarah ayat 45. Al-Baqarah 45. Cek Al-Baqarah 45, diulang-ulang, sudah pasti lupa tuh. Wasta'inu bisabri wassalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi salat itu kan minta tolong. Sederhana. Ini saya kasih tahu nih. Saya juga guru sama dengan Ustaz itu. Ustaz juga, Ustaz itu guru dalam bahasa Arab, guru gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia guru. Saya ngasih tahu, salat itu minta tolong, segitu aja. Dan saya kasih sumbernya kepada Anda, bukan kata saya. Al-Baqarah 45. Anda cek sendiri. Benar nggak? Coba dicek. Rizan, benar nggak? Oh, benar. Jadi bukan hoax. Biasanya karena manusia kan tempatnya salah. Nah, kalau langsung rujuk ke sumbernya, Anda paham. Oh, sholat itu minta tolong. Oke. Sekarang punya masalah enggak? Masalah hidup Pak. Masalah hidup atau bukan masalah orang? Ada Pak. Apa tuh? Masalahnya saya masih itu Pak, bolong sholatnya. Sholat bolong-bolong. Duit punya nggak? Ada Pak. Banyak? Cukup lah. Pengen banyak? Iya mau. Banyak supaya bisa bantu orang kan? Ya. Betul-betul minta tolonglah kepada Allah. Caranya sholat. Jadi apapun yang kamu risaukan dalam hati kamu, yang kamu inginkan cita-citakan masa yang datang, minta tolong kepada Allah. Mau nikah enggak? Oh Pak. Usia berapa? Sekarang 17 Pak. Ya nikahnya usia berapa? 25, 26 Pak. Ya, yang laki-laki rencanakan nikah Anda 25 sesuai dengan Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad 25. Contoh Nabi Muhammad. Oke? Pasti nikah itu. Nah, kalau nikah mas kawinnya apa? Udah dirancang dari sekarang. Kalau lihat tren sekarang mah Fortuner Pak. Fortuner. Amin, 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 amin. Amin. Jangan disungserikan. Amin kan we. Mun amin balik deui kan ngaminkeunana betul? Ya, oke. Apa yang Anda lakukan untuk mengejar Fortuner itu? Sholat. Yes. Sholat disiplin, duha 12 rakaat, itu Fortuner. Yang 2 rakaat mungkin segera aja ya. 12 rakaat ya? Oke Ken, paham Ken? Sholat itu minta tolong ya. Oke, kemudian ajal itu apa? Pas pekerjaan kita yang sudah habis Pak. Ya, pekerjaan terakhir kita ajal itu. Apakah pekerjaan terakhir kita sholat atau pekerjaan kita ini main game? Hati-hati. Makasih.